bahwa kita ini jangan pernah melupakan sejarah. Kenapa? Karena kalau kita melupakan sejarah, pasti kita ini menjadi bangsa yang gagal, gitu ya. Bung Karno mengatakan dulu dalam sejarah ini, kita baca, bahwa Bung Karno mengatakan tugas dari generasi mendatang adalah nation character building, membangun karakter bangsa. Kemudian Bung Karno mengatakan, kalau bangsa ini lupa melakukan nation character building, maka siap-siaplah menjadi bangsa kuli. Siap-siaplah menjadi bangsa babu, katakanlah gitu. Siap-siaplah menjadi bangsa kulinya bangsa-bangsa gitu. Nah, saya kira kondisi sekarang ini kita memprihatin sekali bahwa apa yang kita banggakan di luar negeri misalnya yang dikenal gitu ya. Nah, kenapa bangsa kita dikenal sebagai pengekspor PRT misalnya, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga gitu ya. Nah, itu artinya salah satunya adalah karena kita sudah melupakan nation character building itu gitu. Itu tandanya bahwa kita sudah melepaskan jas merah itu gitu. Jadi saya kira memang kita harus kembali melihat ya, selain melihat ke depan, melihat ke belakang juga, karena para founding fathers ini kan sudah membuat suatu produk yang sangat brilian gitu ya. Yang sangat brilian, yang sangat luar biasa sekali gitu. Pancasila itu kan hablum minallahnya ada, ketuhanan yang maha esa, kemudian hablum minannas secara umumnya kemanusiaan ada, kemudian dalam lingkup kecil kebangsaan, kemudian apa yang terjadi dalam kebangsaan? Demokrasi dan keadilan sosial. Nah, demokrasi dan keadilan sosial itu, kata Bung Karno, itu dalam satu nafas gitu. Ini sekaligus menjawab Kang Abdul Haris ya. Dalam satu nafas demokrasi dan keadilan sosial itu. Karena itu Bung Karno katakan sosiodemokrasi yang kita buat ini, yang merupakan khas bangsa Indonesia ini, ada demokrasi yang dalam satu napas membuat keberesan negeri dan keberesan rezeki, gitu loh. Jadi tidak hanya melakukan pemilu, melakukan rotasi kepemimpinan, tetapi juga harus memikirkan bagaimana agar para pemimpin itu kemudian benar-benar memikirkan nasib rakyat, gitu. Itulah sosiodemokrasi. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu pro rakyat. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak hanya pro investasi, tetapi kemudian mencekik rakyat gitu ya, tetapi investasi yang menjadi berkah buat rakyat gitu. Itu artinya sosiodemokrasi mencari keberesan negeri dan keberesan rezeki. Gitu. Jadi kalau kata-kata Bung Karno itu biasanya memang harus kita tafsirkan lagi karena biasanya dalam sekali, gitu ya. Tidak hanya mencari kebebasan politik, tetapi juga kebebasan ekonomi rakyat. Itu maknanya. Bahwa pemimpin-pemimpin terpilih itu adalah pemimpin-pemimpin yang berintegritas, bukan pemimpin korup, sehingga karena dia pemimpin berintegritas, amanah, maka dia akan mempergunakan jabatannya itu untuk kebaikan rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Itulah sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi adalah demokrasi di mana tidak hanya pasar yang bergerak, tidak seperti liberal demokrasi yang mengagung-agungkan individu, pasar gitu ya, individualisme, tetapi sosiodemokrasi itu juga tetap mengadakan pasar, tetap memberi kesempatan kepada orang untuk berbisnis agar kemudian sukses sesukses-suksesnya, tetapi kemudian dengan tidak melupakan masyarakat. Gitu. Itulah sosiodemokrasi. Saya katakan ini sebagai the third way-nya. Jalan tengahnya antara individualisme dan kolektivisme. Jadi kalau kolektivisme yang ekstrim itu misalnya komunisme, atau marxisme, leninisme, marxisme, maoisme, ya, atau misalnya sosialisme gitu ya. Nah, kita tidak di kiri seperti itu. Kita agak ke tengah. Nah, tetapi kita tidak terlalu kanan. Kalau yang sangat kanan itu sangat benar-benar fundamentalisme pasar. Pemerintah itu jangan turut campur di pasar, gitu ya. Nah, kita tetap memberi kesempatan kepada pasar. Dalam kondisi tertentu, untuk titik-titik tertentu, pemerintah itu dibolehkan, gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Ratna, siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang bisa menjadikan negara ini lebih baik? Yang bisa menjadikan negara ini lebih baik tidak hanya pasar, gitu ya. Karena bagi Adam Smith dan kawan-kawannya, itu pasarlah yang akan menjadikan semuanya itu lebih baik, gitu. Akan dengan invisible hand-nya, dengan laissez-faire-nya, itu akan menciptakan kemudian keseimbangan di pasar. Gitu. Nah, kita tidak menerima mentah-mentah seperti itu. Nah, siapa yang bisa menjadikan negara ini lebih baik?
bertanggung jawab agar negara ini lebih baik, selain pasar juga pemerintah, gitu. Selain pasar juga pemerintah, gitu. Untuk titik-titik tertentu, kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada monopoli, misalnya ada resesi sehingga tidak seimbang antara produksi dengan pasar, serapan pasar, gitu. Misalnya ada wabah seperti sekarang ini, nah pemerintah harus masuk, gitu. Pemerintah harus masuk, memberikan insentif, menggerakkan, ya, dengan tadi program-program BLT, program-program tidak hanya BLT, program padat karya yang benar-benar produktif, gitu ya, tidak hanya menghabiskan uang, tetapi benar-benar hasil dari padat karyanya itu akan menjadi ekonomi, gitu loh. Irigasi misalnya, irigasi itu harus benar-benar dipikirkan, dibuat oleh padat karya itu harus kemudian menghasilkan irigasi yang baik, sehingga banyak sekali sawah yang terairi, gitu ya, pertanian yang menjadi bagus, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah peran pemerintah di situ. Nah, siapa lagi yang bisa bertanggung jawab untuk kebaikan negara selain pasar, selain pemerintah? Ada satu lagi, Bu Ratna, yaitu adalah civil society, ya. Masyarakat dengan dimotori oleh para simpul-simpul masyarakat di civil society. Nah, kalau tiga ini sudah seimbang antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, maka itu kemudian bisa bersinergi, memunculkan kebaikan buat negara. Kalau ada wabah, kemudian dampak negatif dari wabah bisa bersama-sama secara gotong royong, lagi-lagi secara gotong royong, kita menyelesaikannya, gitu ya. Secara musyawarah kita menyelesaikannya. Inilah hebatnya ideologi Indonesia ini yang diciptakan oleh para founding fathers itu ya, yang digali dari budaya bangsa, ya. Musyawarah, kemudian gotong royong, itu luar biasa, gitu. Inilah yang akan mempercepat roda ekonomi setelah wabah selesai, gitu ya. Inilah yang akan mempercepat perbaikan ekonomi setelah ada resesi misalnya, gitu ya. Resesi kemarin 98, resesi 1930, 1980 ketika minyak habis, gitu ya. Nah, itu terjadi bisa lebih cepat diselesaikan kalau ada tiga ini yang benar-benar bersinergis antara bisnismen, dunia usaha, kemudian pemerintah. Jadi ada penguasa, ada pengusaha, dan kemudian ada civil society di situ. Kalau salah satunya lemah, tidak akan cepat bergeraknya, gitu. Kondisi negara kita di negara kita ini sekarang salah satunya diakibatkan oleh kenapa kita tidak bisa cepat, gitu ya, pertumbuhan ekonomi kan terakhir bahkan hanya 4% dari target 6-7, gitu ya. Bahkan tahun depan akan minus mungkin, gitu ya. Kalau ditanya siapa yang bisa bertanggung jawab, siapa yang bisa membuat negara ini lebih baik, ya tiga hal itu. Tiga hal itu harus kuat, baru kemudian negara akan kuat, gitu ya. Tadi dengan kerjasama ketiga hal itu.